Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ini, kita akan coba menelusuri sebuah perjalanan hati bersama-sama. Sebuah pencarian akan kedamaian. Iya, kedamaian sejati. Dan sebuah kesucian yang dirindukan oleh setiap jiwa. Mari kita lihat jalannya. Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Jauh di lubuk hati kita, ada sebuah kerinduan akan ketenangan. Sebuah kedamaian yang nggak goyah hanya karena keadaan di luar sana lagi nggak baik-baik aja. Dan keinginan inilah yang sebenarnya menyatukan kita semua. Dan untuk bisa sampai ke kedamaian itu, kita berusaha sekuat tenaga. Kita coba untuk hidup benar, kita ikutin ajaran-ajaran yang baik, kita berdoa. Dan ya, kita nggak berhenti berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan semua ini adalah perjuangan yang tulus loh. Tapi kalau kita coba benar-benar jujur sama diri sendiri, di saat-saat kita lagi sendirian, seringkali muncul kan bisikan kecil di hati. Perasaan bahwa semua usaha kita itu kok kayaknya belum cukup ya. Bahwa di balik semua perbuatan baik kita, rasanya masih ada yang kosong, masih ada yang belum genap. Nah, kenapa ya kita bisa merasakan kekosongan ini? Jawabannya itu ada pada pemahaman kita tentang siapa Allah. Coba, mari kita lihat ini melalui apa yang saya sebut cermin keadilan ilahi. Jadi, dasarnya itu sebenarnya sederhana, tapi sangat kokoh. Allah itu maha suci dan maha adil. Standarnya itu kesempurnaan mutlak, tanpa ada noda sedikit pun. Dan ini adalah sifat dasarnya, sesuatu yang nggak akan pernah berubah. Nah, disinilah letak kuncinya. Hukum Tuhan itu ibarat cermin yang super jernih. Fungsinya sempurna banget buat nunjukin setiap noda dan ketidaksempurnaan di diri kita. Cermin itu jujur, dia nggak bohong. Tapi pernah nggak Anda coba bersihin muka pakai cermin? Ya nggak bisa dong. Cermin itu cuma bisa nunjukin masalahnya. Dia nggak punya kuasa buat nyelesain masalah itu. Nah, begitulah cara hukum bekerja. Tapi, kalau kita cuma berhenti di situ, gambaran kita tentang Allah jadi belum lengkap. Kita cuma akan melihatnya sebagai hakim yang menuntut. Padahal, kitab suci juga mengungkapkan sisi lain yang jauh lebih dalam, jauh lebih mengharukan. Hatinya sebagai seorang bapa yang penuh kasih. Dan pemahaman ini mengubah segalanya. Allah itu bukan sekedar pemberi aturan dari tahta yang jauh di sana. Jauh di atas itu semua, yang paling dirindukan itu sebuah hubungan. Hubungan yang hangat, dekat, dan pribadi dengan Anda, dengan saya, dengan kita semua ciptaannya. Inilah karakternya yang sejati. Dia adalah Bapa yang hatinya selalu rindu anak-anaknya kembali ke pelukannya. Bahkan saat kita tersesat, saat kita menjauh, kasihnya itu seperti mercusuar yang nggak pernah padam. Cahayanya terus memanggil kita untuk pulang. Jadi, gimana ini mungkin? Gimana caranya kita yang nggak sempurna ini bisa kembali kepada Allah yang sempurna? Nah, disinilah Allah sendiri menyediakan sebuah jalan. Jalan yang nggak terduga dan penuh keindahan, yang disebut jalan kasih karunia. Oke, mari kita bedakan keduanya biar jelas banget ya. Seperti cermin tadi, hukum itu fungsinya mendiagnosis masalah. Dia menyoroti kesalahan kita, dia menetapkan standar kesucian. Nah, di sisi lain, kasih karunia itu obatnya. Dia nggak menghapus standar itu, tapi justru membawa pengampunan yang menutupi semua kesalahan kita. Dan inilah poin yang paling krusial. Kita nggak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Jurang antara ketidaksempurnaan kita dan kesucian Allah itu terlalu lebar buat kita seberangi dengan usaha kita. Karena menyadari hal ini, Allah dalam kasih-Nya yang luar biasa mengambil inisiatif. Dia nggak nunggu kita manjat, tapi Dia sendiri yang turun untuk menjembatani jurang itu dan menjangkau kita. Dan inilah momen paling agung dalam sejarah. Di kayu salib, dua sifat Allah yang kelihatannya nggak bisa disatukan, keadilannya yang suci, yang menuntut hukuman atas dosa, dan kasih-Nya yang tak terbatas, yang rindu untuk mengampuni, bertemu dalam satu titik harmoni yang sempurna. Di sanalah keadilan dipenuhi dan kasih dicurahkan tanpa batas. Pribadi yang menjadi jembatan agung ini adalah Isa Al-Masih. Dia satu-satunya yang hidup tanpa pernah berbuat dosa, dengan sukarela mengambil tempat kita, menanggung hukuman yang seharusnya jadi milik kita. Tapi, ceritanya nggak berakhir dalam kematian. 3 hari kemudian, dia bangkit, dan ini membuktikan secara mutlak kuasanya atas dosa dan maut. Kebangkitannya ini bukan cuma peristiwa sejarah loh. Ini adalah janji dan jaminan bahwa jalan menuju hidup yang baru dan kekal sekarang telah terbuka lebar bagi siapa saja yang percaya. Jadi, inilah inti dari apa yang disebut anugerah atau kasih karunia. Ini adalah pengampunan total dan pemulihan hubungan yang nggak bisa kita beli dengan perbuatan baik atau usaha seumur hidup kita.
Ini murni pemberian, sebuah hadiah cuma-cuma yang lahir dari hati Allah yang penuh kasih. Dan ini penting untuk dipahami. Menerima anugerah ini bukan sekedar tentang pengampunan dosa di masa lalu. Ini adalah titik awal dari sesuatu yang sama sekali baru. Sebuah kehidupan yang berbeda. Penting banget nih untuk memahami hal ini. Menerima kasih karunia itu bukanlah tentang mengganti satu set ritual dengan yang lain atau mengubah identitas kita. Intinya jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang memulai sebuah hubungan pribadi yang hidup dengan Sang Pencipta, mengenal Dia sebagai Bapa. Undangan ini sifatnya sangat pribadi dan berlaku untuk Anda. Hari ini, saat ini juga. Ini panggilan langsung dari hati Allah kepada hati Anda. Buat Anda yang mungkin merasa lelah, berjuang, yang terbebani oleh rasa bersalah, Dia menawarkan kelegaan dan kedamaian sejati yang selama ini Anda cari. Kalau undangan ini beresonansi di hati Anda bisa menyambutnya dengan doa yang tulus. Kata-katanya nggak harus persis seperti ini ya, karena ini bukan mantra ajaib. Yang paling penting adalah ungkapan tulus dari hati Anda yang ingin menerima anugerah dan kasih-Nya. Anda bisa coba berdoa dalam hati sekarang. Oke, sebagai kesimpulan, mari kita ingat lagi bedanya. Hukum itu seperti peta yang brilian, ia menunjukkan jalan yang benar dengan sempurna. Tapi, kasih karunia itu ibarat bahan bakar di dalam mesin kita. Ia memberikan kekuatan untuk benar-benar berjalan di jalan itu, hari demi hari. Kita butuh peta, tapi kita nggak bisa sampai ke tujuan tanpa kekuatan. Pada akhirnya, setelah semua penjelasan ini, semua kembali pada satu pertanyaan yang sangat pribadi. Damai sejati yang tidak bergantung pada seberapa baik usaha kita, melainkan sepenuhnya pada anugerah Allah, kini ditawarkan kepada Anda secara cuma-cuma. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda membuka hati untuk menerimanya?